Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer dipastikan mendapatkan NIP usai lulus seleksi administrasi P3K 2024. Benarkah? Catat aturan terbaru dari Menpan RB berikut ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pendaftaran P3K tahap 1 untuk tahun 2024 telah berakhir. Dan bagi banyak pelamar, salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah mereka yang lulus seleksi administrasi otomatis akan lulus seleksi P3K 2024 tanpa tes lebih lanjut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penting untuk memahami berbagai ketentuan dan aturan yang berlaku untuk proses seleksi P3K tahun ini. Menurut peraturan terbaru Menpan RB dalam nomor 347 tahun 2024, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh para pelamar P3K 2024, terutama terkait dengan prioritas penempatan, mekanisme seleksi kompetensi, serta cara penentuan kelulusan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penempatan P3K 2024 diberlakukan sistem prioritas untuk memastikan tenaga honorer yang sudah berpengalaman mendapatkan kesempatan lebih besar. Prioritas pertama diberikan kepada tenaga honorer XTHK 2 yang telah lama mengabdi. Selanjutnya, tenaga honorer negeri yang terdata di dalam database BKN menjadi prioritas yang kedua. Sedangkan honorer negeri yang tidak terdaftar di BKN namun sudah bekerja minimal 2 tahun berturut-turut tanpa putus mendapat prioritas ketiga. Bagi pelamar guru, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG prajabatan akan mendapatkan prioritas penempatan keempat. Tenaga honorer yang lolos tahap seleksi administrasi selanjutnya akan menghadapi seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi untuk P3K 2024 tetap menggunakan sistem CAT BKN. Para pelamar akan mengerjakan 145 soal yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu 90 soal teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara.
Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan semua soal ini adalah lebih dari 2 jam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang matang, baik dari segi pengetahuan, teknis maupun kemampuan menjawab soal dengan cepat dan tepat. Bagi para pelamar yang tergolong sebagai honorer XTHK 2, ada kebijakan khusus yang memberi mereka kelonggaran. Mereka hanya akan mengikuti seleksi administrasi dan tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi. Hal ini disebabkan karena nilai teknis yang mereka peroleh pada tes tahun 2021 masih berlaku dan digunakan sebagai acuan kelulusan seleksi kompetensi. Dengan begitu, tenaga honorer XTHK 2 yang telah lulus seleksi administrasi bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa harus melalui ujian teknis lagi. Salah satu perubahan signifikan dalam seleksi P3K 2024 adalah penentuan kelulusan yang tidak lagi bergantung pada nilai ambang batas atau passing grade. Tahun ini, kelulusan akan ditentukan berdasarkan peringkat atau ranking peserta. Artinya, meskipun seorang pelamar tidak mencapai nilai ambang batas atau mencapai nilai tertinggi, selama berada di posisi yang cukup baik dalam peringkat, mereka tetap memiliki kesempatan besar untuk lulus. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, semakin besar pula peluang untuk diterima sebagai tenaga honorer, maksudnya tenaga P3K 2024. Dengan demikian, pelamar P3K 2024 harus memahami bahwa kelulusan tidak hanya bergantung pada hasil tes, tetapi juga pada peringkat akhir setelah semua tahapan seleksi dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat bersaing dan meraih peringkat tinggi dalam seleksi kompetensi. Jadi sampai di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagi peserta seleksi P3K yang tidak akan mengikuti seleksi kompetensi, yaitu tenaga honorer prioritas 1 atau D1 bidan pendidik, karena mereka sudah mempunyai nilai pada seleksi P3K sebelumnya yang bisa digunakan atau masih diakui dalam seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.